Salam sehat, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Pada kalender rohani peringatan Paskah, kita mengenal rangkaian hari-hari penting yang disebut dengan Hari Trisuci, yaitu Kamis Suci, Jumat Agung, dan Paskah. Namun kita tidak mau kehilangan momen satu hari. Karena itu pohon pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan kali ini akan sharing tentang Sabtu Hening. Pada Jumat Agung, Yesus disalib pada jam 9 pagi. Dan selama 3 jam berikutnya ada banyak kegiatan di sekitar salib Yesus. Di sana ada prajurit yang menontonnya sambil mengejek dan berjudi untuk memperebutkan jubah yang maha indah. Sementara para imam bersengketa dengan Pilatus mengenai tulisan yang ada di atas kepala Yesus. Selain itu, Yesus juga berbicara. Ia mendoakan orang-orang yang bersekongkol melawannya. Ia menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Namun tepat jam 12 siang, semua menjadi berubah total. Semua kegiatan terhenti saat tiba-tiba terjadi gelap seperti yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Atmosfer menjadi berubah, tegang dan mencekam. Ini bukan gerhana matahari total yang hanya berjalan selama beberapa menit, tetapi gelap yang pekat selama 3 jam. Kemudian Yesus memecah keheningan dengan berseru, Tetelestai, yang artinya sudah selesai, yang dalam bahasa Yunani itu memiliki arti membawa sesuatu kepada tujuan yang sudah ditentukan. Kegelapan terangkat dan ia menundukkan kepala dan meninggal. Pada saat itu, tabir bait suci robek di tengah dari atas ke bawah. Peristiwa itu terjadi pada jam 3 sore pada saat bersamaan pada imam di bait suci melakukan tugas keimamatannya. Saat itu pula waktunya perjanjian lama digenapi, digantikan dengan tatanan baru yang hidup yang tidak memerlukan korban darah binatang lagi. Dari kisah ini di kemudian hari kita menyaksikan kisah Rasul 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Perbedaan antara kejadian di Golgota sebelum 3 jam kegelapan dan sesudahnya sangat luar biasa. Sebelumnya suasana dipenuhi ketidakpercayaan, ejekan dan hujatan. Namun sesudahnya dipenuhi rasa penyesalan dan takut akan Tuhan. Bahkan perwira Romawi berubah pikiran tentang Yesus. Sekarang dia tahu bahwa Yesus adalah orang benar, anak Allah. Berita mengatakan bahwa perwira itu adalah Longinus. Dia menjadi beriman dan mengakhiri hidup sebagai martir, sebagai saksi Tuhan. Pada pengakuan iman kita mengenal Yesus mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Di sana ia tidak meronta meminta pengadilan untuk bisa lepas karena dosanya. Tetapi di Hades, Yesus yang benar dan tidak dijumpai kesalahannya itu, neraka pun tidak mampu menghukumnya. Ia mengumumkan berita bahwa iblis telah tamat riwayatnya dan hari ketiga dia bangkit dari kematian. Dan kebangkitan Yesus dari kematian adalah kemenangannya atas dosa dan maut yang tidak berkuasa atasnya, sekaligus kemenangan saudara yang percaya kepadanya. Jika hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang seakan sedang ada di alam maut, baik dalam alam maut, keluarga, ekonomi, kesehatan, kerohanian, tetaplah percaya kepada Yesus dan beritakan kabar baik, dan saudara akan mendapatkan kebangkitan di dalam Kristus. Tuhan akan membuka jalan bagi saudara dan Tuhan memberkati saudara. Selamat menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati.